Apa yang sudah kamu lakukan untuk hari ini dan masa depan Indonesia? Sekecil apapun usahamu, mari bergerak. Karena hari ini dan masa depan Indonesia ada di tangan kita. Lewat karyamu, sebarkan inspirasi dalam semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Dalam Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra. Menangkan ragam hadiah spesial dari Astra. Kirimkan karya fotografi dan tulismu sampai 6 November 2023. Terbuka untuk umum dan wartawan. Informasi dan pendaftaran kunjungi website 1 Indonesia di www.1-indonesia.com. Ayo, sebarkan semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini, membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti. Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang. Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang. Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut. Sentuhannya terus bergema, sambung menyambung, seperti lingkar persaudaraan. Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan 1000 kekuatan, membangkitkan jutaan harapan baru. Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Ketika hati kecilnya bicara, ia tersadar akan tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar. Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyaman. Tiap langkah yang ia jalani, tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelinus Welip sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Menebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, mulailah berbagi inspirasi. Langkah mereka awalnya berbeda. Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya. Walau menyadari masih ada jurang besar antara sumber daya manusia dan potensi teknologi, mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain. Tak lelah bergerak, mereka terus menginspirasi generasi muda agar percaya diri. Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi, mereka berdiri untuk negeri. Semangat Medi dan Faris dari Noteflux dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya. Berkarya di kampung halaman menjadi pilihan. Dengan hembusan angin sejuk desanya, dia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata. Seperti sinar matahari, dia bangunkan gairah muda untuk terus berkarya dengan rasa. Ia percaya perubahan yang nyata itu sebuah hidup yang selalu berproses tanpa henti. Semangat Trisno sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, mengembangkan kampung berseri Astra dengan mengangkat potensi khas setiap daerah menuju desa sejahtera.
Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba. Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala. Tantangan demi tantangan dihadapi, ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan. Lewat telinga, ia membaca. Belajar melalui sentuhan, ia bergerak. Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri. Membuka mata teman-temannya, melihat masa depan baru. Semangat Tutus Setiawan dalam melakukan perubahan sejalan dengan semangat Astra Terpadu untuk Indonesia. Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak. Pagi, Ma. Mama mau berangkat medical check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Selamat datang di era kemudahan investasi emas, di mana kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas, angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas, bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga nggak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di Pegadaian. Ingat emas, ingat Pegadaian. Bangun tidur bisa langsung mujur. Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga. Waktunya ngecil sambil ngemil. Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman. Mau raih impian? Bisa dengan Pegadaian. Dengan Pegadaian Digital, semua urusan jadi mudah. Ayo download aplikasinya.
berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas membaca tuntas hanya di detik.com. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSIA Bunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik fertilitas terbesar di Indonesia, dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari laboratorium Diagnos. BMHS, Advancing an Excellent Healthcare Ecosystem, 50 years and beyond. Orang yang berprinsip dan juga punya nilai-nilai kuat dan juga berusaha untuk bermanfaat bagi sekitarnya. Manusia yang punya manfaat bukan cuma untuk manusia lain, tapi juga untuk semua aspek kehidupan di bumi. Pemuda inspiratif ya. Orang yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Semoga makin banyak pemuda yang mau menggandeng masyarakat untuk maju bersama. Membantu membuat bumi lebih hijau, laut lebih bersih, dan langit makin biru. Semoga para pemuda bisa menunjukkan kontribusi positifnya lewat aksi nyata. Di tahun ini, satu Indonesia Awards kembali diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Astra untuk anak bangsa yang telah mendedikasikan diri untuk membantu dan memiliki manfaat untuk masyarakat untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Juri-juri satu Indonesia Awards dari berbagai bidang dan profesi udah gak sabar melihat ide dan inovasi teman-teman semua untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Selain bisa menyebarkan inspirasi, kalian juga bisa mendapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah dan kesempatan berkolaborasi dengan program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Jadi kalau kamu, kenalan kamu, atau orang-orang sekitar kamu merupakan pemuda dengan inovasi yang mampu menginspirasi masyarakat sekitar dan juga berusia maksimal 35 tahun, individu atau berkelompok, punya kegiatan yang orisinal dan punya program yang minimal sudah berjalan 1 tahun, selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environment, social, dan governance, dan juga memenuhi semua kriteria berikut ini. Periode pendaftaran dari tanggal 6 Maret sampai 6 Agustus 2023. Ayo teman-teman, tunggu apa lagi?
Daftarkan dirimu atau kelompok kamu segera. Kita sebarkan inspirasi Untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Tepuk tangan ya teman-teman semua. Selamat siang. Ketemu lagi. Udah kenyang? Jadi mau keluar lagi? Jangan ya. Kita akan lanjutkan sesi kita. Kali ini kita akan bicara soal untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Oke. Dan pembicaranya ada banyak. Oke, beberapa yang akan saya sebutkan di sini ada Billy Boon, ada Cinta Laura, ada Ibu Dia selaku Head of Environment and Responsibility dari Astra, dan ada Ratih yaitu founder dari Teman Autis. Saya undang semuanya untuk boleh maju ke stage. Silakan duduk. Langsung deh, handphonenya langsung aja. Pasti pada pengen foto saya ya. Coba foto saya sama Billy dulu. Kenapa nggak dari tadi pagi sih ngangkat handphone gitu? Saya udah keberapa kali naik panggung nggak ada yang kayak gini-gini. Entah kenapa ya. Mau diulang nggak? Ulang. Oke ya, handphonenya diturunin lagi udah. Ya ampun, kayak nggak pernah lihat Cinta aja deh. Ih kasihan banget sih, kasihan sekali ini. Aduh. Oke, sekali lagi welcome. Billy udah dari tadi pagi ya. Cinta, welcome to the stage. Thank you. Mbak Rati dan juga Mbak Dia, terima kasih ya udah datang ke sini. Siang. Sama siang, mau nyapa dulu mungkin? Atau kita langsung mulai saja ke pertanyaannya supaya kita nggak buang waktu. Oke. Saya mau nanya dulu ke yang pertama ke Ibu Dia dulu ya. Saya manggilnya Mbak Dia aja ya. Boleh. Boleh ya. Mbak Dia masih seumur kita ya? Masih. Betul. Saya jadi ini dong, beda ya. Ya. Oke, Ibu Dia, saya mau nanya. Ini berbicara tentang Satu Indonesia Awards yang tadi udah sempat ditayangkan sebelumnya. Udah jalan hampir 14 tahun. Benar dari sekali. 2010. Benar. 14 tahun berjalan. Tahun ini apa yang beda? Iya. Terima kasih Mas Ricci. Selamat siang adik-adik semua. Iya, senang sekali nih. Mas Billy rasanya semakin bersemangat ya. Yes. Ada 3.000 anak. Wah ini mungkin 3.000 ada yang berdiri juga ini ya. Lebih dari 3.000. Hadir di sini dengan penuh semangat. Terima kasih Mas Ricci. Saya ceritakan sedikit tentang Satu Indonesia Awards. Adalah salah satu program yang digagas oleh Astra sejak tahun 2010. Untuk mengajak anak-anak muda di seluruh Indonesia yang memiliki program-program yang positif, berdampak atau berimpact terhadap masyarakat di sekitarnya untuk ikut dalam ajang kompetisi Satu Indonesia Awards ini. Dan kita berharap bagi para pemenang-pemenang yang nanti akan terpilih, ini nanti akan bisa berkolaborasi dengan Astra, mengembangkan program-program sosialnya agar dapat berdampak lebih luas dan lebih besar kepada masyarakat sekitar. Dan saat ini ada 5 kategori: lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, dan juga pendidikan, serta ditambah dengan teknologi, dan 1 kategori untuk kelompok. Dan saat ini di tahun ke-14 ini Mas Ricci ada sedikit perbedaan karena Astra sejak tahun 2022 sedang mencanangkan sustainability aspirations yang memiliki target sampai 2030. Kita juga ingin menginspirasi anak-anak muda kita untuk memiliki program-program yang juga berdampak terhadap 3 aspek: environment, sosial, dan government. Dan di tahun ini kita menambahkan kriteria kita dengan mengajak adik-adik yang memiliki program positif ini yang berdampak terhadap climate, environment, dan berdampak terhadap sosial dan governance yang sejalan dengan aspirasi Astra. Ya, kita berharap lebih banyak nih dengan 3.000 anak-anak muda yang
spektakuler hari ini bisa mengajukan proposalnya kepada Astra dalam Satu Indonesia Awards. Kita tunggu proposal teman-teman semua. Thank you, terima kasih Bu Dia. Langsung di depan, ditunggu proposalnya. Siapa di sini yang udah mencoba untuk melakukan social movement di teman-teman di Yotters? Coba yang udah mencoba memulai, angkat tangan. Ada? Oh ada, wow, oke. Oh cukup, oh banyak ya ternyata ya. Oke, jadi udah siap ya. Udah siap daftar belum? Ayo semangat, mana? Tuh. Lu nyapa nggak ada yang... Gue ngapain? Moderatornya nyapa nggak ada yang nyautin. Cinta cuman bentar doang. Ayo semangat tuh. Tukeran duduk deh jadi moderator. Tukeran duduk jadi moderator. What am I doing here? Ngapain coba? Oh my god. Oke, kalau gitu ke Cinta dulu deh. Alright. Langsung deh semuanya handphonenya langsung diangkat. Cinta, you've been heavily active di entertainer, right? As an entertainer. Dan juga dalam, mungkin tadi kita juga sempat ngobrol di belakang ya, bahwa sebetulnya yang Cinta lakukan lebih banyak lagi. Cuman memang ibaratnya yang di layar TV yang kelihatan mungkin as an entertainer. Dan waktu kita ngobrol tadi, sebenarnya ada banyak hal yang kamu kerjakan. Salah satunya adalah sebagai seorang social activist. Could you share a bit about apa sih yang Cinta kerjakan as a social activist? Dan how can you inspire nih supaya mereka nggak cuma sekedar datang, angkat handphone, rekam Cinta doang, and they can do something more to their friends and environment. Alright, aku mau nanyain rhetorical question untuk teman-teman di ruangan ini. Kira-kira, pikirin aja dalam otak. Apa salah satu kekurangan terbesar manusia? Oke, karena banyak banget orang di sini, aku nggak akan nanya satu-satu, tapi I'm sure kalian punya ide sendiri. Kalau buat aku, salah satu kekurangan manusia adalah greed atau keserakahan, ya. Dan ini terjadi di setiap sektor pekerjaan, kehidupan kita, di pemerintahan, kepolisian, dunia korporat, bahkan dunia entertainment. I'm sure banyak teman-teman di sini mungkin ngerasa, oh kayaknya enak deh kalau misalnya aku jadi influencer, jadi content creator. Karena ya, I'm not gonna deny it guys, memang kadang-kadang mendapatkan validasi eksternal lewat ketenaran atau uang, memang membuat kita merasa bahagia untuk sesaat. But what happens after that? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kalian mendapatkan fame, fortune, and external validation, kalian akan sadar bahwa hidup lumayan kosong, hampa. Dan makanya buat aku pribadi, setelah udah berkarya di dunia entertainment selama 16 tahun, sejak aku umur 12 ya, so I've been working for more than half my life. I realized karir aku nggak bisa hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Udah nggak lagi cukup atau nggak memberikan kepuasan bagi diri aku kalau aku hanya ingin lebih tenar atau mungkin mendapatkan keunggulan finansial. What can I do with myself to help society? Dan kalau jawabannya buat hidup aku pribadi adalah, dalam fase hidup aku sekarang, aku harus menggunakan platformku yang bisa dibilang cukup besar untuk memberdayakan banyak orang. But how do I do that? Mungkin cerita singkat, banyak teman-teman yang nge-follow aku tahu bahwa sejak aku kecil, keluarga mama aku memiliki sebuah yayasan bernama Sukarseno Foundation yang selama 16 tahun terakhir sudah membangun 11 sekolah di daerah kaki Gunung Salak, Bogor, dan praise God memberikan pendidikan gratis bagi 4.000 anak yang kurang mampu. But menurut aku kegiatan sosial itu bukan hanya melalui sebuah yayasan,
atau organisasi. Tapi yang aku lakukan dalam 2 tahun terakhir adalah dengan timku yang aku sangat banggakan, membangun beberapa perusahaan-perusahaan di dunia kreatif, di industri kreatif, di mana goal kita adalah membantu anak-anak muda membangun cara berpikir mereka agar menjadi individu-individu yang lebih kritis dan tentunya juga tahu bagaimana melakukan problem solving. Ya, and because those 2 things are very important. Kalau kalian tahu Jaehyun si jabat, dia juga ngomong gitu. Kita sepakat dalam hal itu. But how do we do that? Lagi-lagi kita semua bergerak di industri yang berbeda. Tapi karena memang aku lahir di dunia entertainment, aku melakukannya melalui konten-konten dan karya-karya yang aku buat melalui diri aku sendiri dan juga talent-talent aku. Karena kebetulan aku memiliki talent management. You know, mungkin gak semua orang sepakat, tapi aku percaya dalam konten yang aku buat, dalam apa yang aku sajikan buat teman-teman di ruangan ini, kita harus berani berbincang, berdiskusi soal isu-isu yang kadang-kadang sensitif. Mungkin dianggap tabu di negara kita, mungkin ada stigma, dan topik-topik itu beragam. Bisa tentang kekerasan, kesetaraan gender, eating disorders, mental health, quarter life crisis. Bagaimana agama misalnya bisa berdampingan dengan filosofi mungkin dan sains. Itu controversial di negara kita. But it's something we have to talk about. Karena I'm almost finished, tapi yang kalian harus tahu adalah algorithm di dunia online itu bahaya loh guys. Algorithm tahu bahwa mungkin kalian suka nonton film Pokemon. Pokemon terus yang akan tayang di feed kalian. And what does that mean? Mungkin kadang-kadang kalau kalian termakan berita hoax semua yang akan ada di feed kalian. So dari muda kita harus tahu bagaimana membedakan fakta dari hoax. Bagaimana memilah informasi, bagaimana melakukan cross-referencing analysis saat melihat berita, membaca sesuatu, supaya kita nggak mudah termakan kebohongan. So to answer your question, selain yayasan yang dimiliki keluarga aku, aksi sosial yang sekarang aku lakukan dengan talent-talentku dan tim aku adalah melalui media, berusaha keras untuk membangun cara berpikir generasi muda Indonesia. Thank you. Tepuk tangan dong. Mau lanjutin Cinta. Mungkin kalau sebagian di sini anak-anak mudanya pada bilang yang ya jelas aja Cinta nih sekarang mereka skeptis nih berpikirnya ya oke sekarang Cinta udah nggak mikirin financial rewards, udah nggak mikirin fame, udah nggak mikirin segala macam. Ya jelas lah Cinta udah terkenal, udah tajir melintir gitu kan. Nah sekarang buat kami nih yang lagi baru memulai, is it wrong for us untuk berpikir saya pengen ngetop, saya pengen cari duit banyak gitu. Nah, pesannya apa dari Cinta buat mereka yang lagi baru mau memulai? Ya, buat aku untuk teman-teman yang tentunya pengen hidup nyaman ya. Siapa sih yang nggak mau hidup nyaman? Sangat wajar kalian mengejar finansial atau ketenaran. And that's fine. Karena kadang-kadang memang dengan kenyamanan finansial kita bisa melakukan lebih. Tapi gimana kalian bisa mulai dari sekarang? Di tahap kehidupan di mana kalian berada sekarang untuk tetap melakukan hal-hal yang berdampak baik bagi banyak orang. Pikirkan bisnis yang kalian mau kelola atau karir yang ingin kalian bangun. Itu tuh ada di sektor apa sih dan bagaimana itu bisa berdampak baik bagi orang lain. Again, it doesn't have to be something life-changing atau mind-blowing. Let's say ada teman-teman di sini yang ingin memulai sebuah UMKM di bidang F&B. Dan kalian ingin kaya dan terkenal karena itu, that's fine. Tapi bagaimana hal tersebut berdampak baik? Mungkin make sure bahwa kalian mengikuti ESG programs. Packaging kalian ramah lingkungan. Itu menunjukkan kalian menyayangi bumi. Mungkin dari profit yang kalian akhirnya miliki, gimana itu bisa dialokasikan kembali ke local communities di mana kalian memberdayakan orang-orang setempat. You know, pikirin apa heart atau jantung dari apa yang kalian ingin mulai gitu. Jadi
melakukan sesuatu yang positif bagi masyarakat itu bukan selalu dari segi materi, ide pun, you know, an idea can work wonders. Thank you. Wow, beautiful. Boleh kasih tepuk tangan buat Cinta? Thank you Cinta. Billy, tadi kan lu nanya ke Cinta, sekarang gue nanya ke lu. Oke. Right. Job saya hampir diambil, tadi saya hampir walk out loh. Bill, you've been talk to, nih kita ngomongnya kan untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Yes. Jalanin yang on top starting tahun berapa? Apaan? Jalan yang on top start. Oh, dari April 2009. 2009. Sekarang udah mau? Sekarang udah 14 tahun. Mirip-mirip sama satu Indonesia Award nih barengan. Kakak adik. Lahirnya bareng. Dan how do you see anak-anak muda Indonesia 14 tahun udah dari tahun ke tahun conference 1000, 2000, 3000 nambah terus. What's the difference buat anak-anak muda Indonesia? Definitely yang paling ketara banget adalah perkembangan teknologi ya. Jadi kalau di tahun 2009, even back then itu social media masih kecil banget gitu lah. Twitter kalau kita lihat siapa yang memulai baru di let's say di Juli 2009 gitu. Kemudian ada Facebook apa segala macam. Fast forward ke sekarang, akhirnya sekarang udah ada yang udah pada pakai Threads gitu ya. Twitter apa segala macam. Nah, jadi in a way kita nggak bisa pungkiri bahwa cara mikirnya orang-orang itu, cara mikir, cara bertindak itu terpengaruh dengan adanya teknologi. Gitu. Kalau zaman dulu sering banget lah kita dengerin Gen X. Saya di Gen X unfortunately. Jadi Gen X banyak yang mengeluhkan teman-teman millennials yang ini masuk kerja begitu ditegur dikit aja udah besokannya mau resign gitu kan? Ngaku, ayo. Terus atau kalau enggak ya, terus kalau enggak mereka melakukan hal yang baik di dalam kantor nggak dipuji aja, nggak dipuji itu mereka udah langsung yang oh ini gimana sih kerjaan gue nggak diakuin, gue pengen resign gitu. Nah yang mereka tidak sadarin adalah banyak pemikiran-pemikiran seperti ini di anak muda itu karena instant gratification yang mereka dapetin dari Instagram, dari apapun. Ketika kita ngepost, otomatis kita udah pengennya udah langsung dapat likes, dapat apa segala macam gitu ya. Kita siapa? Kita orang biasa. Kalau Cinta mungkin begitu cuman di threads bilang tes gitu aja udah yang like, yang komen banyak gitu ya. Kalau kita di sini mungkin kalau masih ada Gio dari Bishare gitu kan, teman saya di threads, begitu dia tulis tes, jangankan tes, dia tulis berapa paragraf aja nggak ada yang nge-like. Akhirnya saya nge-like sendiri daripada dia sedih gitu. Nah tapi anyway, 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu dengan sekarang menurut saya sudah mulai jauh berubah banget sih, Ci gitu. Dimana yang zaman dulu ya udah mereka kerjanya tidak secepat sekarang, tidak sekreatif sekarang, and so on. Jadi teknologi itu bisa bermata dua gitu loh, bisa menjadikan kita jadi mager, mager nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma scrolling doang. Tapi ada juga yang bisa memakai benar-benar ngertiin platform sosial media, contoh gitu. Yang ini tuh paling tepat kalau untuk apa misalnya. Contoh nih ya, kalau saya untuk Twitter, itu saya untuk memperluas global knowledge saya. Karena di Twitter yang saya follow itu yang CNBC, CNN, and so on lah gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk Instagram untuk siapa? Mungkin untuk sama teman-teman gitu. Threads untuk apa tuh? Itu Threads nggak usah follow saya di Threads, nggak ada isinya dan nggak ada untungnya gitu. Nah tapi perbedaan itu ya. Jadi makin kesini anak-anak mudanya makin lebih kritis, makin lebih kerjanya makin cepat dan seterusnya gitu. Tapi negatifnya adalah karena banyaknya distraction because of this technology, mereka jadi seringkali nggak kenal siapa dirinya. Which is salah satu poin untuk kita bisa sukses adalah kalau kita kenal diri kita sendiri, ya. Kenal diri sendiri dari kita tahu nggak sih purpose hidup kita apa? Why are we on this earth? Misi kita tuh apa sih? Dilahirkan di dunia ini untuk apa sih? Gitu. Terus kemudian purpose kita apa sih? Kelebihan kekurangan kita apa sih? Gitu. Sampai dengan tujuan yang kita mau capai apa? Gitu. Nah jadi kalau kita cuman selalu ngelihatnya fokusnya keluar, pengen dapetin likes, pengen famous, pengen dapetin duit gitu. Without knowing yourself is not gonna sustain gitu. Jadi harus kenal sama diri kita banget gitu. Cukup jelas teman-teman? Kurang kencang, cukup jelas. Saya kecepatan kali ngomongnya. Mau ngulang lagi? Jangan, durasi sayang. Kalau gitu saya ulang lagi ya. Jangan.
Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, dia yang punya acaranya juga sih sebenarnya ya. Well anyway, thank you Billy. Jadi mesti tahu, mungkin nyambungin juga yang tadi sesi sebelumnya ya, Bu Sinta Kamdani bilang mesti tahu purpose-nya. You must know your purpose. Nah, ada satu narasumber nih dari tadi duduk diem, anteng, diliatin nih anak-anaknya semua gitu ya. Hai Rati. Oh. Apa kabar? Baik. Aman, sehat. Aman. Thank you udah datang, Rati. Jadi mungkin teman-teman saya kenalin lagi, Rati adalah founder dari Teman Autis. Yes. Boleh kasih tepuk tangan. Dan Teman Autis adalah penerima apresiasi dari satu Indonesia Awards tahun 2022. Boleh tepuk tangan dulu dong. Saya yakin apa yang Rati bangun, ya, apa yang Rati mulai soal Teman Autis, harusnya sih, seharusnya ya, ada purpose-nya. Could you share why you start Teman Autis? Dari sekian banyak isu sosial yang ada, tadi yang udah sempat disampaikan juga sama Mbak Dia bahwa kayak ada ngomongin soal kesehatan, lingkungan, dan sektor-sektor lainnya. Kenapa kok ke Teman Autis? Oke. Jadi sebenarnya Teman Autis ini dulu startnya di 2017. Jadi relatively baru dibanding organization teman-teman yang ada di sini. Waktu itu startnya simple. Karena waktu itu saya ngerasa orang tuh banyak bercanda kalau ngelihat teman yang nggak mau bergaul atau simply left out in the conversation. Orang tuh bilang, lu tuh autis ya? Itu tuh anak autis. It was a joke. It was a big joke 2017. So then I saw in the news, orang tuh banyak di sekolahan juga sejenis itu. Jadi kayak bullying to autism kids. Orang nggak benar-benar tahu sebenarnya autisme itu apa. So that's why tahun 2017 saya bersama beberapa teman-teman decide ini harus berubah. So we need to educate people of what is autism. Jadi orang tuh nggak make fun out of it gitu. Kita nggak make fun out of certain condition yang orang tuh miliki gitu. Kita lahir kan beda-beda nih. Yeah. Saya lahir rambutnya agak ikal, ada yang lurus, Cinta lahir setengah bule. Jadi so many different. Tapi autisme tuh salah satu perbedaan. Dia nggak memilih untuk autis, tapi pilihannya di kita. Kita bisa milih mau terima dia atau enggak. So that's the main purpose of Teman Autis. We try to educate people as many as possible. We try to stop the jokes about autism, and then we move forward. Dari tahun ke tahun kita banyak berbicara dengan orang tua gitu. Kita lihat kebutuhannya, banyak yang request, minta info klinik dong yang serve atau yang melayani kondisi autisme. So kita made a directory. Sampai hari ini lebih dari 100 klinik di seluruh Indonesia udah covered by Teman Autis. Wow. So itu make it easier, it make parents job easier. Banyak juga yang kontak ke kita tanya, aduh anak aku nih autis nggak ya? Kok dia umur segini belum bisa ngomong? Kok dia kayaknya suka ngeblank kalau di banyak orang gitu. And then kita create ada tes deteksi dini, online free, everyone can check, even we can check. Kita bisa cek sendiri nih kalau kita kayak, aduh jangan-jangan aku autis nih. You can do the test. Di website kita www.temanautis.com, you can check dan you know kalau emang ada indikasi, then you know where to go. Bisa cek di directory. Pas pandemi nih, kita punya curhatan lagi nih. Curhatannya adalah orang nggak keluar rumah kan waktu pandemi. Betul. So semua terapi, semua sesi dengan psikolog semuanya stop. Dan autisme itu kalau kita tidak terus mengintervensi akan balik lagi. Dari keluhan-keluhan itu kita sekarang create online consultation. Jadi kita juga kerjasama dengan klinik-klinik untuk kita bisa provide lebih low cost daripada on-site, tapi it can answer questions about autism. Jadi buat concerned parents, we are there to help them. Kurang lebih begitu. Amazing. Yang ngejawab-jawabin siapa? Dokter dong ya? Psikolog, ada dokter Psikolog anak. Ya. Dan dari tadi kan sempat kamu sampaikan bahwa udah sampai 100 klinik gitu ya. Yes. Kamu mulai juga 2017. Ya. Which is masa-masa COVID itu jadi dramanya sebenarnya kan, momen dimana dalam sebuah movement atau bahkan di perusahaan startup misalnya itu tuh momennya keguncangan.
Pernah kepikiran quit gak? Oh, Teman autis? sering. Ya minimal setahun sekali lah. Konsultasi sendiri ke telepon ke teman autis? Enggak. Tapi I think it's worth to share ya di forum ini juga. Kalau tidak ada isu yang terlalu kecil untuk kita attend. Jadi saya sendiri nggak punya direct sebenarnya, nggak punya direct keluarga yang autism, nggak punya direct relation dengan dunia autisme ini. Jadi sometimes kadang-kadang saya mikir gitu, at the end of the day, sebenarnya saya itu ngapain gitu? Saya ngelakuin ini buat siapa gitu? Iya, buat siapa? Buat everyone yang butuh ujung-ujungnya. Karena the point adalah banyak organisasi serupa itu didirikan oleh orang tua. Jadi mereka punya direct engagement lah sama isunya. Tapi over the years itu kan pertumbuhan anaknya juga berkembang. Jadi then new parents will left out. So I think there's somebody need to look after them. Somebody yang memang kita nggak ngikutin pertumbuhan anaknya, kita memang udah ada services ready. Buat yang new parents masih awal-awal bingung ada. Buat parents yang anaknya lagi cari kerja ada. So somebody yang di luar that circle needs to take care of them. And I choose to be part of the team yang take care of them. Wow. Saya sampai merinding lu dengernya lu. Ditanya buat siapa? For everyone. Amazing. Ya makanya dari 2017 ngejalanin sampai sekarang di tengahnya ada pandemi, pasti kan nggak gampang gitu. Betul. Pasti kalau tebakan saya ketika memulai Yang On Top 2009, 7 tahun pertama itu yang namanya pengen give up, pengen udahin Yang On Top tuh udah ribuan kali crossing my mind. To be honest gitu, karena nggak gampang kita sebagai entrepreneur menjalankan sebuah movement gitu. Mau kita bilangnya purpose-nya kita, mau bilang itu adalah social impact-nya kita tahu gede, tapi dalam kenyataannya membuat sebuah organisasi, komunitas, entrepreneurship nggak gampang gitu kan? True. Right? True. Jadi sampai detik ini dan nggak sampai kapanpun nggak boleh give up berarti ya? Nggak boleh give up sih, karena itu tadi, I think ya, everyone has one issue atau two issue yang very close to heart. Kita bisa pause gitu. Maksudnya teman autis is not my main job as well. Jadi I have another job yang require 9 to 5 job. So kadang juggle between them juga very difficult. Tapi the point adalah ada hal-hal yang mungkin teman-teman di sini tadi Cinta udah minta kan pikirin satu hal gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tuh kayak bikin kita nggak bisa tidur. Kita nggak bisa lari dari hal-hal seperti itu. So you can pause, you can take your time. Mungkin kita ada stage hidup, baru married, baru punya anak, kita need to stop. Tapi then you'll get back to the purpose if it's that close to your heart. So I think the key adalah find that purpose gitu. Testing, jangan ikut-ikutan karena Mesti berani nyoba. There's a lot of issues that we can attend. Kalau di sini 3.000 orang semua pilih satu issue, yang satu issue cuman solving satu orang aja, then ada 3.000 masalah tuh selesai. I think the key is really knowing what to do. Thank you Rati. Mau nanya ke Mbak Dia. Kalau Rati dari teman autis, itu tahun lalu nih ya, submissionnya Satu Indonesia Awards, 13.400. Kok bisa yang menang yang ini? Milihnya tuh gimana? Bisa yang menang Mbak Rati gitu ya. Coba. Jadi saya tadi tergelitik ya dengan pertanyaan Mas Billy Bun bahwa kenapa Mbak Rati ini bisa tetap konsisten gitu ya dalam waktu yang ada 5-6 tahun awal tuh biasanya banyak banyak godaan, challenge yang membuat patah semangat. Betul. Nah, Satu Indonesia Awards ini akan melihat proposal ataupun inisiatif dari anak-anak muda Indonesia ini yang memiliki sustainability yang tinggi, didukung oleh motif yang kuat dalam mengeksekusi inisiatif-inisiatif mereka terhadap masyarakat. Dan contohnya di Mbak Rati ini salah satu yang terpilih ya, Mas Billy dan beberapa juri yang ada cukup kompeten, juri-jurinya itu banyak mendebatkan tentang apakah program yang dilakukan anak-anak muda ini tanpa dan dengan bantuan eksternal akan tetap sustain, akan tetap berjalan. Nah ketika itu terjawab gitu ya, nggak ada pihak eksternal yang membantu, dia akan terus berjuang. Nah disitulah kita melihat inilah pelita di suatu kegelapan gitu. Karena Satu Indonesia Award kita harapkan anak-anak muda yang menjadi pemenangnya ini adalah menjadi pelita di dalam satu kegelapan yang akan menjadi guidance buat masyarakat sekitarnya untuk menjadi harapan bagi masyarakat itu berkembang dan bertumbuh dan juga sejahtera. Dan ini contohnya Mbak Rati, kita beri aplaus untuk Mbak Rati ini. Thank you, terima kasih Mbak Dia.
Saya mau mengingatkan teman-teman, ya teman-teman, kita akan punya sesi Q&A. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ya bersiap-siaplah. Langsung. Ya, langsung antri di mikrofon aja. Yes. Oke. Pertanyaannya bukan, aku boleh gak foto sama Kak Cinta gitu enggak? Tapi kalau foto sama saya sama Billy boleh. Langsung, itu nggak usah tanya. Oke, saya mau balik ke Cinta. Manggilnya Cinta tuh gimana gitu ya? Hati-hati kalau diklip, videonya diklip, berantem lu pulang. Cinta, what do you see dari movementnya Ratih di teman autis, including Satu Indonesia Awards, di mana tujuannya adalah kita mau menginspirasi gitu ya, bahwa anak-anak muda, ayo dong, berani jadi harapan tadi. Ibu dia bilang bahwa jadi pelita. Nah, mungkin di sini mungkin kita juga, mungkin Yota sedang ngerasa gini, boro-boro jadi harapan buat diri sendiri udah susah. Terus bingung mau ngapain, mulainya dari mana gitu. How to start? What do you think? Wow, itu 3 pertanyaan dimasukin ke satu ya. Langsung. Karena mereka pasti udah nungguin banget gitu. Ya, pertama senang sekali ada organisasi atau movement seperti teman autis karena the world is a judgmental place. Ya, dan karena kita tinggal di Indonesia, kayaknya setiap orang di ruangan ini tahu bahwa manusia itu sukanya menghakimi dan menjatuhkan satu sama lain. Dan sekarang dengan dunia online itu semakin terjadi. And it makes me sad. Karena tidak ada manusia satupun, apapun kelainan mereka, layak dipermalukan atau dibuat merasa tidak cukup. Tapi aku juga sadar bahwa kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Karena kalau memang kita tidak tahu atau tidak mengerti tentang suatu isu, manusia memang cenderung merasa bahwa hal tersebut itu hal yang buruk atau hal yang aneh. And this is where we come in. Disinilah kita sebagai anak muda harus merubah paradigma yang ada dengan mensosialisasikan hal-hal seperti ini agar lama-kelamaan orang-orang di negara kita akan memiliki pengetahuan yang cukup agar bertindak dengan benar. This is what I always say. Awareness is step 1. Kenapa? Karena tanpa awareness atau pengetahuan tidak ada yang namanya kepedulian. Dan tanpa kepedulian tidak akan ada aksi. Dan tanpa aksi gak ada perubahan. So dengan adanya awarding event seperti Satu Indonesia, aku senang sekali orang-orang yang sudah berpengaruh besar diberikan panggung atas apa yang mereka sudah lakukan. Karena memang harus di-highlight, ini adalah salah satu cara kita membangun awareness dalam masyarakat kita bahwa hey, this is a problem that exists. Dan udah seharusnya kita berhenti menormalisasi aksi-aksi yang sebenarnya tidak bermoral dan juga tidak adil terhadap satu sama lain. Thank you. Thank you. Sorry. Hold on, wasn't there a third question? I answered number 1, teman autis gimana? I answered number 2, Satu Indonesia. Number 3 tadi aku udah lupa. Lanjutin dulu. Lupa pertanyaan nomor 3-nya apa ya? Bisa ingetin aku nggak teman-teman tadi part 3 apa ya? Jadi how to start. How to start. Bagi teman-teman yang introvert di ruangan ini, salah satu keunggulan dunia online zaman sekarang adalah kalian bisa ikut online community dulu. Edukasi diri kalian sendiri dulu dan cari cara bagaimana kalian bisa berkontribusi online. And that's probably through spreading awareness. Tapi if you're extroverted atau introverted tapi mau berusaha melakukan sesuatu yang baru dan keluar dari comfort zone kalian, which is something I really recommend for everybody, cari tahu di lingkungan kalian, di kota kalian, di pulau kalian, ada komunitas-komunitas apa yang kalian bisa ikut gabung supaya kalian bisa melakukan social activities offline secara langsung.
If you're really really brave dan kalian udah menggather semua informasi yang kalian butuhkan tentang isu yang kalian pedulikan, mulailah gerakan sendiri. And it can be small, guys. Mungkin untuk beberapa orang di sini yang udah sering ngeliat aku ngomong di panggung kayak gini, aku selalu bilang consistency is key. Karena setiap revolusi di dalam sejarah dunia yang akhirnya berhasil memperjuangkan apa yang mereka inginkan dimulai dari kelompok kecil. Nice. So never think that because you're part of a small group dan mungkin butuh bertahun-tahun untuk kalian bisa mengaccomplish goal kalian, kalian nggak cukup, nggak kuat atau tidak bisa membuat perubahan. Don't think like that about yourselves. Start small, be consistent, be persistent, and I'm sure from that you'll see positive changes happening around you. Thank you. Thank you. Pas banget tuh, pas banget. Nah, itu baru. Terus bergabung di organisasi kecil yang bernama Yang On Top. Kita bikin perubahan besar buat Indonesia. Yes. Tepuk tangan dulu ya, Tos. Indonesia 2024. Oh, bukan. Salah. Sebenarnya Indonesia 2004 nggak apa-apa. 2024, 2025. Nggak boleh apatis, kita tetap harus coblos. Tapi siapa coblosnya nanti aja. Oke. Sorry, tadi yang nyempet Cinta bilang ya bahwa teman autis ini bagus segala macam. Satu Indonesia Award mengapresiasi pergerakan seperti ini gitu. Dan Satu Indonesia Award tuh bukan cuma mengapresiasi, memberikan panggung, Cinta, tapi juga mementorin mereka dan terus-terusan. Kalau pengertian dari saya, once you become penerima Satu Indonesia Award, selamanya akan menjadi family dari Satu Indonesia Award ya, Narat ya. Benar Mas Billy. Jadi saat ini 14 tahun Satu Indonesia Award dilakukan, sudah tergabung 580 sekian ya, 585 pemenang Satu Indonesia Award yang menjadi keluarga besar Astra. Dan menariknya yang tadi saya ceritakan bahwa benar kata Mas Billy, tidak hanya kami apresiasi tapi kita bergandeng tangan untuk membuat perubahan bersama. Beberapa pemenang Satu Indonesia Award kerjasama dengan program Social Responsibility Astra dan impactnya menjadi lebih besar. Ada yang menarik, salah satu pemuda di Banyumas, mereka memiliki usaha untuk membuat gula semut di area 2 desa. Dan kemudian menang di Satu Indonesia Award, kita ajak berkolaborasi, kita lakukan mapping ke lokasi dan sampai sekarang 3 tahun berjalan, sekarang sudah hampir 10-15 desa yang terlibat dalam program untuk menghasilkan gula semut. Produknya juga sudah bisa ekspor, memiliki sertifikasi organik dan sekarang sudah mulai merambah ke kegiatan yang berbau lingkungan. Jadi tanaman kelapa yang ditanam di area-area sekitar desa ini itu juga kita alokasikan untuk menanam tanaman keras lokasinya dengan konsep agroforestry, dan kita berharap lahan ada 100 hektar Cinta di sana, kita akan menjadikan lahan itu sebagai lahan carbon stock Indonesia. Dan ini akan mendukung program tackling climate change di Indonesia. Kita harapkan program lingkungan dan sosial ini bisa berintegrasi dalam satu area. Nah, yang tadi saya juga ceritain bahwa yang saya bilang gitu ya, the minute you guys apply atau ini bukan cuma bisa apply sendiri, tapi teman kalau kalian punya teman yang melakukan hal yang sudah nyata baik, kalian bisa daftarin mereka gitu ya. Dan yang tadi saya bilang, yang saya suka dari konsistensinya Astra lewat Satu Indonesia Award ini adalah ya tadi begitu diapresiasi, mereka udah menjadi bagian dari Satu Indonesia Award gitu. Buktinya dari mana? Minggu lalu saya baru balik dari Palu ya, kebetulan bareng Yang On Top juga kita ke Palu. Bayangin ada 1.400 anak muda Palu yang datang ke sana. Dari 1.400 ketika kita tanya berapa yang sudah apply untuk Satu Indonesia Award tahun ini, ada sekitar 300 orang. 300 orang dari ya? 1.400. Dari 1.400 tersebut. Saya yakin habis itu udah nambah. Kalau nggak salah di Sulawesi udah nyampe 2.000-an kalau nggak salah. Nah, yang saya suka adalah salah satu pembicara yang kita ajak naik panggung bareng saya, bareng Mas Boy dan bareng Bu Nila Muluk, itu adalah pemenang dari Satu Indonesia Award asal Palu kalau nggak salah tahun 2017. Jadi benar-benar Astra bukan cuma bilang yang once kalian sudah menang diapresiasi akan terus menjadi bagian dari kita. Banyak company, banyak movement yang ngomongnya kayak begitu. Janji-janjinya doang. Tapi habis itu mereka dilupain gitu. Astra nggak gitu. Buktinya mereka terus ditanyain apa kabarnya sampai dengan
dilihat progresnya, dan sampai diajak jadi pembicara untuk supaya bisa lebih menginspirasi banyak orang gitu. Jadi this is the place, this is the awarding, this is a system yang kalau memang kita mau sebagai anak muda Indonesia pengen berbuat sesuatu yang nyata, impactnya gede, di belakangnya ada nama besar Astra ngebantuin kita dengan koneksi yang luar biasa, this is it. Join. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A dari audiens. Oke, yang kanan sudah langsung melambaikan tangan. 1, 2, yang pakai hijab hitam, baju coklat ya. Oke, yang pakai baju putih. Nama langsung pertanyaan ya, jangan pakai cerita. Oke, thank you very much. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakif Ihsan. I'm 18 years old. Saya saat ini sedang mendevelop sebuah non-profit organization yang bergerak di bidang pendidikan, di mana saya membantu beberapa anak-anak SMA di daerah untuk bisa lanjut kuliah. Namun karena ya saya masih 18 tahun, saya belum punya modal yang banyak, jadi saya come up with an idea that aku help them by mentoring them. Aku bantu mereka nulis esai, aku bantu mereka latihan interview, bahkan provide mereka dengan informasi-informasi beasiswa dan segala macam gitu. Dan sampai saat ini udah ada beberapa teman-teman yang saya bantu untuk kuliah. Pertanyaan saya adalah apakah langkah yang saya lakukan ini sudah cukup untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi bonus demografis yang istilahnya pedang bermata dua. Kalau kita siap menghadapinya, kita bisa mungkin kayak Pak Erick Thohir tadi bilang, kita bisa menjadi salah satu negara top di dunia. Tapi kalau kita gagal, kita bisa jadi negara yang mungkin bisa jadi bangkrut atau benar-benar gagal total. Karena ya bonus demografis ini benar-benar pisang bermata dua yang benar-benar bisa antara membunuh atau menjadi senjata. The question is, what kind of things, what kind of mindset, what kind of value that we need to grow, that we need to enhance as a young generation to take part in the development of the gold generation in Indonesia. Thank you. Thank you. Pertanyaan adalah, jadi kita mesti punya mindset yang kayak gimana dengan? Ya, dan dia sudah melakukan ini. Apakah ini lingkupnya terlalu kecil untuk bisa mengubah bangsa ini? Cinta yang jawab. Oke, first of all, sebelum tadi kamu bilang kamu bantu teman-teman kamu bikin essay dan lain sebagainya untuk bisa lanjut kuliah, aku udah mikir, wow, this can be a business one day. So, menurut aku apa yang kamu lakukan dengan materi yang kamu punya sekarang sama sekali bukan sesuatu yang kecil. Karena think about it, kamu punya ide. Dengan ide itu aja kamu sudah membantu orang banyak, dan orang banyak bukan selalu artinya 100.000, 10.000, 1 juta orang ya. Helping one person and changing the life of one person is already a huge accomplishment. Jadi sekarang dengan usia kamu yang 18, menurut aku service yang kamu provide adalah sesuatu yang sangat valuable, karena aku ngerasa banyak sekali mahasiswa Indonesia memang butuh guidance agar tahu bagaimana menulis application essay dengan benar, resume dengan benar, portfolio dengan benar, supplementary material dengan benar agar bisa masuk universitas yang mereka inginkan. The next step is, if you're really great at what you do, you can start pitching your ideas to people like me, to people like Pak Billy, to people like all of us, teman-teman di Astra. Mungkin kita bisa membantu kamu membina suatu perusahaan kecil atau asosiasi kecil di mana kamu dan teman-teman yang memiliki expertise seperti kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, tapi di skala yang lebih besar. And the second part of your question, what kind of mindset do you need to build? Pertama-tama, tadi udah dibilang Pak Billy, generasi zaman sekarang, Z dan millennial, kita ingin instant gratification. And I'm sorry guys, siapapun idola kalian di luar sana, hampir semuanya aku yakin berjuang sangat keras agar bisa ada di titik di mana mereka berada sekarang dan memiliki karir yang panjang ya. Going viral and becoming famous overnight gampang. Tapi untuk sustain itu, untuk bisa punya karir jangka panjang, itu yang susah banget dan membutuhkan cara berpikir yang kreatif dan inovatif. So the mindset I want you to have is not being scared to fail. Karena aku pun, walaupun mungkin aku nggak umbar-umbar ke publik, menyadari bahwa melalui semua kegagalan aku sepanjang hidupku, itulah yang membuat aku lebih pintar, lebih tactical, lebih wise, dan
lebih siap untuk menghadapi segala rintangan yang ada di masa depan. So first of all, don't be scared to fail, be resilient, don't complain, and do the work. Itu mindsetnya. Terima kasih. Thank you, Kak. Nambahin satu kalimat. Ada banyak jutaan anak muda di luar sana yang mungkin saat ini masih baru saya pengen. Tepuk tangan untuk diri kamu bahwa jangan pernah minder bilang saya melakukan sesuatu ini lingkupnya kecil. No, you started. Ya, kamu udah lagi ngelakuin dan hopefully ini akan bisa terus menjadi lebih besar. But then you already ahead of the rest. Banyak banget yang masih cuman bilang saya pengen tapi belum mengambil langkah pertama. So great job for you. Thank you, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Maafkan waktu habis karena kita mesti lanjut ke sesi berikutnya. Satu lagi. Kasih lagi. Ya udah satu lagi question. Waduh, langsung deh. Aduh, Kakak Cinta baik banget. Ya, satu lagi. Yang tadi yang pakai yes, tadi udah. Oke. Tadi kata ini. Jadi acara kita tutup bukan jam 6 sore, jam 10 malam ya, siap? Coba nanti pertanyaannya diulang lagi tapi di sesi berikutnya. Masih sama yuk, pertanyaan langsung. Nama langsung nanya yang cepat. Jangan pakai cerita. Ya, nama saya Hani dari Jakarta. I would like to ask to Kak Cinta, and thank you very much for coming here because you are the inspired one for me actually. Thank you, Kak Cinta. Jadi saya nggak inspiring ya maksudnya. But you're not a woman. Katakan you're an inspiring woman for me. Okay. The question is bagaimana meng-create dan memulai suatu wadah sosial yang menggaungkan isu-isu tabu dari kita yang actually kita nggak punya privilege di money or famous. Itu bagaimana kita memulai untuk meng-create suatu wadah sosial itu, Kak Cinta. Dan the next question is bagaimana membuat social movement itu like teman autis atau act of love ya sebagai organisasi atau suatu hal yang profitable. Oke. Gitu. Question. Thank Siap. you. Terima kasih. Yes, let me repeat it for you. Pertanyaan adalah yang satu, jadi gimana cara kita mau memulai padahal kita nggak punya privilege. Gitu, itu yang pertama. Saya pengen nambahin sebenarnya sekalian nih, nambahin karena tadi pengen nanya adalah kenapa mesti sekarang? Why we should start now? Kenapa nggak? Udah tahun depan aja lah. Nanti aja tunggu udah lulus, ya kan? Baru kita mulai. Why? Umur 18, umur 17 bahkan kalau bisa dari SMP, udah kita mulai aja dulu. Two questions. Pertama, kenapa kamu harus mulai sekarang? Karena kita tinggal di dunia berbeda di mana sekarang anak muda tidak lagi dipandang rendah atau diremehkan. Jadi aku rasa selama kamu memiliki sebuah kualifikasi atau sebuah passion dan sudah benar-benar meneliti passion tersebut dan punya informasi yang cukup untuk mendukung pikiran kamu, jangan takut untuk beraksi. Because zaman sekarang, look at how many young CEOs there are out there. Look at how many young founders there are out there. Bahkan anak SMP yang misalnya punya IT skills yang gila, mereka aja udah mulai diterima di perusahaan-perusahaan besar di Silicon Valley. So you're never too young to start. If you don't have privilege and you want to talk about something that's sensitive, mungkin aku pakai contoh pribadi ya. Bisa dibilang, mungkin walaupun banyak orang nggak sadar, aku adalah minoritas. Kenapa? Karena aku keturunan Eropa, nggak sepenuhnya orang Indonesia, dan orang-orang bisa lihat lewat social media platform aku bahwa aku sangat sangat idealis dan tidak takut mengekspresikan diri aku seperti apa yang aku mau. Dan kira-kira 1,5 tahun yang lalu aku diundang ke Kementerian Agama untuk berbicara soal moderasi beragama dan radikalisme. Sempat tuh manajer aku berpikir, oh my god, Cinta jangan nanti kamu akan banyak musuhnya, nanti gimana kalau gini ada yang threaten kamu, what if someone tries to kill you? And I was like, you know what, no, I want to do it. Aku mau datang ke Kementerian Agama dan berbicara soal topik sensitif ini karena aku rasa aku cukup kompeten dan tahu bagaimana mengutarakan pendapat aku tanpa menyudutkan atau menjelekkan kelompok manapun. And that's the key.
Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu platform digital aku namanya apa, it's called Puala ID, bahasa Latin untuk cewek kuat, independent, confident. Dan di situ ada satu acara bernama Bicara Cinta, di mana setiap episode diskusinya ya hal-hal sensitif. The key to talking about sensitive issues is first, as I said, do your research. Dan research itu bukan berarti hanya ngelihat satu situs terus udah ya guys. Doing research itu berarti mencari fakta atau mencari informasi dari berbagai sumber, karena setiap sumber itu bias. Dan kalian harus bisa melihat benang merahnya apa. What's the true fact amongst all the fluff? Itu pertama, so know what you're talking about. Two, kenapa adanya polarisasi dalam politik, dalam hierarki sosial, dalam perbedaan budaya dan agama. Karena biasanya berbagai kelompok selalu bilang, oh kelompok itu jahat, kelompok itu salah, kita yang benar. Jadi semuanya berasal dari rasa benci, rasa tidak yakin. But when something comes from a place of love, dan oleh karena itu yayasan atau gerakan baru aku namakan Act of Love. When you don't point fingers at anyone, when you're not saying, oh that's bad and I'm right, I feel like people see that. Orang melihat sincerity dari apa yang kamu berusaha ucapkan. Dan kembali lagi ke contoh aku di awal saat berbicara soal radikalisme dan moderasi beragama, itu yang aku lakukan. Aku berbicara faktanya, keadaan yang ada di Indonesia sekarang, dan apa dampak-dampak buruknya bagi masyarakat luas. Tanpa mengatakan, oh agama ini, ras ini, suku ini. Because we're one Indonesia. Kita satu Indonesia. Right? Udah waktunya kita berhenti punya mindset aku versus mereka. Us against them. It should be we. How can we all work together to help this country thrive, develop, and move forward? And when that's your intention, you should never be scared to speak the truth. Thank you. Baik, kita kasih tepuk tangan buat all the inspiring speakers. Terima kasih. Akan ada apresiasi. Tepuk tangannya kurang meriah dong. Oh dong. Yeah, that's it. Biar senang tolong kameranya diangkat, fotoin gitu loh. Right? Boleh kita mau memberikan sedikit apresiasi untuk para inspiring speakers kita. Dapat pesawat-pesawatan, tapi jangan dilempar ya. Boleh kita foto bareng dulu? Oke, ini video ya. Jadi ketika saya bilang yang on top, kalian bilang muda sukses gitu ya. Alright, we're gonna do just one take. 1, 2, 3, yang on top. Thank you so much guys.